yaumil hisab. Amin. Baiklah, pada kesempatan ini saya sebagai pembawa acara yang insya Allah akan memaparkan acara kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pembuka, yang kedua tilawatil Quran, yang ketiga pemaparan materi dari Ustadz Mariana SE, yang keempat yaitu tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Kita untuk acara yang pertama yaitu pembuka, dan untuk pembuka marilah kita bersama-sama membacakan ayat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk acara yang selanjutnya yaitu tilawatil Quran, yang insya Allah akan dibacakan oleh Akhuna Aang. Kepada Akhuna Aang, alaihi tafadhal ilaihi masyura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulillah. Sadaqallahul adzim wa sadaqallahul adzim. Baiklah, terima kasih kepada Kang Aang yang telah membacakan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi. Semoga pembacaan ayat Al-Quran tadi bermanfaat untuk pembaca dan khususnya untuk si pembaca dan umumnya untuk kita semua. Amin. Amin ya Allah. Baiklah, untuk acara yang selanjutnya yaitu pada acara inti yang insya Allah akan dilakukan oleh Ustadzul Kiram, Ustadz Mariana SE. Kepadanya, alaihi tafadhal ilaihi masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa amalan salihan mutaqabbala. Alhamdulillah di pagi hari yang alhamdulillah semalaman kita menyaksikan sendiri Allah menurunkan rahmatnya ya. Semoga menjadi hujan gitu ya, hujan yang bermanfaat dan bukan hujan yang membawa mudarat gitu ya.
Kemudian alhamdulillah juga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bermuajahah meskipun via virtual, via online. Semoga tetap bersemangat untuk mencari ilmu, dan semoga Allah istiqomahkan kita dalam keimanan dan Islam khususnya, ya, karena Allah berfirman, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Ya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi Islam itu harga mati. Jadi Islam yang harga mati, bukan yang lain. Karena Allah berfirman tadi ya, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kepada admin, mohon saya dijadikan admin dulu biar bisa ataupun host yang bisa menambahkan materinya. Ya, Kang Emat. Ya, sudah, Kang. Oke, udah tampil ya materinya ya? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, baik, terima kasih kepada MC yang sudah mempersiapkan ataupun mempersilahkan waktunya, ya, dan seluruh panitia Karisma pada pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala terbaik ya untuk antum semuanya, karena sudah memfasilitasi, dan mudah-mudahan pahala orang-orang yang hadir di majelis karisma ini ya Allah memberikan pahala juga untuk antum. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, sebagaimana yang akan Anda sampaikan, yaitu mempersembahkan amal terbaik. Ya, mungkin ini sudah sering antum dengar ya, ketika mungkin antum di kuliah di Ar-Rahmah, di SIE, di pertemuan pertama, itu ada yang namanya ahsanu amal. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini sebagai pengingat untuk anak pribadi khususnya, dan umumnya untuk kita semuanya. Ya, dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Ya, shadaqallahul azim. Artinya Allah lah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, supaya di antara kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Nah, jadi kita hidup di dunia, ya. Jadi Allah uji agar Allah mengetahui siapa yang paling baik amalnya, gitu ya. Dan Allah di sini mengatakan mati dulu dan hidup, gitu ya. Khalaqal maut, ya, menjadikan mati dan hidup. Nah, karena kematian itu hanya di dunia,
Ya, sedangkan kehidupan nanti akan kekal di akhirat. Gitu ya. Mati dan hidup adalah kehendak Allah. Ya, sebagaimana tafsir dalam tafsir At-Tabari mengatakan bahwa Allah akan mematikan siapa saja dan apa saja. Begitu pula ia akan memberi kehidupan pada siapa saja dan apa saja hingga waktu yang ditentukan. Ya, sebagaimana sering kita dengar, kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mati. Dan Allah akan mematikan siapa saja dan apa saja. Begitu pula Allah akan memberikan kehidupan pada siapa saja dan apa saja hingga waktu yang ditentukan. Dan di situ Allah menguji siapa yang paling baik amalannya, karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap amalan-amalan yang telah dia lakukan selama hidupnya. Nah, perlu direnungkan teman-teman semuanya. Nah, dunia hanyalah kehidupan sementara waktu. Jadi kita itu ibarat musafir. Kita itu ibarat musafir yang hanya singgah. Dari Ibnu Abbas mengatakan kematian akan ditemui di dunia, sedangkan kehidupan hakiki adalah di akhirat. Nggak ada lagi kematian di akhirat. Yang ada adalah kita mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan, apa yang kita sudah perbuat di dunia, yang hanya sementara dan hanya sebentar sekali. Dan waktu yang sebentar itu kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat di dunia ini. Jadi ya Allah, gitu ya, dengan waktu yang sangat singkat, paling lama kira-kira hidup di dunia itu berapa tahun? Berapa tahun? 60 ya. Kalau kita mengambil contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berapa tahun? 63. 63 ya. Dan Rasulullah pun bersabda, kalau umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Gitu ya. Nah, kalau kita hitung nih ya, kalau kita hitung 60 tahun itu semuanya dipakai ibadah nggak? Tidak, belum tentu. Belum tentu. Nah, kita harus kurangi dulu. Dari masa bayi sampai balik. Kira-kira kalau laki-laki dari masa bayi sampai balik itu berapa tahun? Nah, kira-kira 13 atau 15 ya. Nah, berarti 60 dikurang 15 berapa tahun? 30. 45. Nah, 45 ya. 45. Belum lagi dikurangi waktu tidur. Sehari tidur berapa jam antum? Lima. Lima. 5-6 Atau jam. standar ya 5-6 jam lah. Gitu ya. Tuh 5-6 jam. Ya, sehari. Atau misalkan tidur. Kalau tidur normalnya kan sehari 8 jam. Ya, sehari 8 jam. Sedangkan dalam sehari itu waktu cuma ada 24 jam. Berarti sepertiganya kita pakai untuk tidur. Berarti kalau sepertiga dari 45 tahun berapa? Jadi 45 tahun dibagi 3. Berapa? 15. 15 tahun. 15. Berarti 45 dikurangi 15.
Jadi tinggal sisa 30. 30. Belum lagi dikurangi waktu bekerja. Ya. Belum dikurangi waktu yang lainnya gitu ya. Mabar gitu ya. Nih, siapa nih yang suka mabar? Waduh. Ya, Septa. ya, belum lagi dikurangi mabar. Belum lagi dikurangi waktu apa namanya? Ngerumpi, belum lagi dikurangi waktu ngobrol gitu ya. Belum lagi dikurangi waktu kongkow sama teman-teman. Belum lagi dikurangi yang lain. Nah, mana yang waktu yang benar-benar kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Gitu ya. Ini sangat sedikit sekali. Dan waktu yang sedikit itu akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Nah, sedangkan kematian itu hanya ada di dunia. Dan kehidupan yang kekal dan hakiki adalah di akhirat. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan amalan terbaik kita. Dan memang harus benar-benar amalan yang terbaik agar nanti kita tidak menyesal. Sudah mah waktu kita di dunia ini sedikit, belum lagi dikurangi oleh aktivitas ataupun oleh waktu masa prabalik kita gitu ya, dari bayi sampai masa balik. Karena sebuah pena itu diangkat gitu ya, belum dicatat amalan-amalannya gitu ya, seorang anak itu sampai ia balik. Baru tuh kalau sudah balik ya, baru dicatat amalan-amalannya. Nanti setiap perbuatannya akan dimintai pertanggungjawabkan setelah dia balik. Itu. Qatadah mengatakan Allah memang menentukan adanya kematian dan kehidupan di dunia. Namun Allah menjadikan dunia ini sebagai negeri kehidupan yang pasti akan binasa. Ya, udah pasti ini. Jadi mentang-mentang kita masih muda gitu ya, kita merasa kita tidak akan tua. Ya, justru mumpung masih muda, kita manfaatkan waktu kita untuk mencari ilmu, untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, karena beda enggak ketika masih muda dengan sudah tua tenaga itu? Beda enggak? Beda. Masih beda. Ya kalau masih muda, mau masjidnya jauh gitu ya, kalau sholat berjamaah misalkan bagi laki-laki, mau masjidnya jauh juga, ya apa namanya, ya biasa aja gitu ya, jalan masih kuat. Tapi kalau sudah tua, ya Allah gitu ya, itu sudah banyak sekali keluhan, banyak sekali kekurangan gitu. Dan Rasulullah SAW lebih senang anak-anak muda yang rajin ibadahnya daripada orang tua yang rajin ibadahnya. Dan sebaliknya, gitu ya, Rasulullah membenci orang tua yang bermaksiat daripada anak muda yang bermaksiat. Karena di situ memang pada anak muda ya, baik ikhwan ataupun akhwat ya, di situ lagi besar-besarnya ghorizah yang namanya ghorizah baqo dan ghorizah nau, naluri mempertahankan diri dan naluri ketertarikan dengan lawan jenis, menyukai anak gitu ya, seperti itu. Dan itu yang namanya naluri itu di anak muda tersebut itu kalau bisa mengalihkan kepada ghorizah tadayun, nah itu luar biasa banget gitu ya. Karena yang namanya anak muda itu, kalau kata lagunya Rhoma Irama ya, masa muda masa yang berapi-api. Wah, siapa nih di sini yang suka dangdut? Jadi Ya. Hemat. Ya. Masa muda masa yang berapi-api. Ya. Jadi kalau anak muda itu bawaannya ada yang ledek, wah langsung marah, senggol, bacok gitu ya. Jangan itu mah, jangan. Ya. Jadi memang seperti itu. Makanya Rasulullah lebih menyukai anak muda yang
yang rajin ibadahnya. Karena dari sisi fitrahnya, ya, gorizahnya itu sedang memuncak, gorizah bako dan gorizah nau. Gitu ya. Sedangkan orang tua kan, kalau orang tua gorizah nau dan gorizah bakonya itu sudah melemah, tenaganya udah nggak ada, gitu ya. Tertarikan dengan lawan jenis udah biasa saja karena udah punya istri, udah punya anak, bahkan udah punya cucu, gitu ya. Nah, tinggal yang naik adalah gorizah tadayunnya. Makanya itu yang menjadi alasan kenapa di masjid yang banyak sholat berjamaah itu mayoritas adalah bapak-bapak. Nah, seperti itu. Karena memang gorizah tadayunnya yang tinggi, gorizah yang lainnya sudah melemah. Itu. Ya, sedangkan anak muda nih, wah kalau bisa mengendalikan ataupun kecenderungan gorizahnya itu mengalihkan kepada gorizah tadayun, wah luar biasa. Ya. Lanjut. Nah, siapa yang paling baik amalnya? Al-Fudail bin Iyad berkata mengenai surat Al-Baqarah, yang paling baik amalnya adalah amal yang paling ikhlas dan paling benar. Dan amal tidak akan diterima sampai amal itu ikhlas dan benar. Ikhlas yaitu hanya untuk Allah, benar yaitu jika sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi syaratnya ada dua, amalan yang terbaik itu, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala dan sesuai dengan syariat. Ya, apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan syariat dan niat ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila amal dilakukan dengan ikhlas namun tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, amalan tersebut tidak akan diterima, ditolak. Sia-sia kita beramal, tapi tidak tahu ilmunya, tidak sesuai dengan syariat, maka amalan tersebut tidak akan diterima. Ya, begitu pula apabila suatu amalan dilakukan mengikuti ajaran Rasulullah namun tidak ikhlas, amalan tersebut juga tidak akan diterima. Kita sudah melaksanakan amalan sudah sesuai syariatnya, gitu ya, tapi ingin dilihat orang, nah itu juga tidak akan diterima. Jadi syarat amal yang diterima itu yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas lillahi Taala, dan benar sesuai syariat ataupun sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhlas karena Allah, nah, menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya tujuan di dalam menjalankan ketaatan. Jadi nggak ada niat yang lain, ya, nggak ada niat yang lain. Kemudian membersihkan perbuatan dari mencari pandangan manusia, ingin dilihat, ingin dipuji, karena saya melakukan ini biar saya pengen soleh gitu ya, biar dapat istri solehah gitu. Nah, siapa nih yang modus nih? Nah, ini harus dibersihkan, walaupun itu butuh latihan, gitu ya. Kemudian membersihkan amalan dari setiap noda ataupun penyakit hati. Nah, ini kita bisa mulai bersama-sama, kita mulai belajar bersama-sama untuk membersihkan hati kita, membersihkan amalan kita dari penyakit hati. Ya, yang awalnya kita niatnya ingin dilihat orang, gitu ya, ingin dipuji orang. Nah, kita mulai dari sekarang sama-sama setiap kita melakukan amalan, ingatlah ya amalan ini adalah sebagai bekal kita, karena setiap amalan dan perbuatan yang kita lakukan di dunia itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak di akhirat.
ikhlas hanya untuk Allah, apakah sesuatu yang dipersembahkan hanya untuk Allah itu cukup, yang biasa-biasa saja, minimalis, dan terkesan asal-asalan? Kira-kira cukup nggak? Yang penting sholat fardu aja. Yang penting puasa wajib saja. Kira-kira cukup nggak? Dan biasa-biasa saja, minimalis lagi. Kira-kira cukup nggak seperti itu? Tidak. Nah, kalau antum kira-kira mau memberikan sesuatu, memberikan hadiah, gitu ya. Hadiahnya yang obralan aja. Nah, kira-kira kalau antum dikasih hadiah sesuatu yang ya ini mah gitu ya, obralan gitu ya. Gimana perasaan antum? Kecewa. Kecewa. Aja. Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Ya lumayan, namanya juga dikasih gitu ya. Ya. Nah, gimana kalau kita memberikan sesuatu ataupun mempersembahkan sesuatu untuk Allah, itu yang biasa-biasa saja. Itu apalagi minimalis ya. Apalagi asal-asalan, asal ada. Nah, ketika kita tahu bahwa amalan kita nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, nah seharusnya kita tidak akan berpikir kalau amalan kita itu amalan yang biasa-biasa saja. Apalagi amalannya minimalis banget gitu ya. Apalagi terkesan hanya sekedar penggugur kewajiban. Nah, ini harus diperhatikan lagi ataupun harus direnungkan ulang. Ataukah sesuatu yang dipersembahkan khusus untuk Allah itu harus yang berkualitas, istimewa, dan optimal? Nah, seperti apa seharusnya? Nah, sebagai contoh, terbaik dan teristimewa. Nah, ketika seseorang mempersembahkan hadiah ya bagi orang-orang yang dicintainya, baik itu keluarga, gitu ya, suami, istri, bagi yang sudah menikah, ya, tentu ia akan mempersembahkan yang terbaik dan istimewa bagi orang yang dicintainya tersebut, bukan yang biasa saja, apalagi yang berkualitas jelek gitu ya. Kalau ngasih buahnya yang busuk, gitu ya. Karena apa? Karena murah, gitu. Nah ini berarti dia bilang kalau dia menyayanginya, mencintainya, berarti cintanya palsu itu. Katanya cinta tapi ngasih buah yang busuk. Ngasih sesuatu yang biasa-biasa saja. Bahkan yang sesuatu yang jelek kualitasnya gitu ya. Nah, begitupun ketika kita mempersembahkan amal kita kepada Allah. Seseorang yang ikhlas mempersembahkan amalnya hanya untuk Allah. Ia akan mempersembahkan amalan yang terbaik dan istimewa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya ikhlas, tetapi mempersembahkan yang terbaik, amalan yang terbaik, gitu ya. Apapun itu, misalkan sholat, ya sholatnya yang terbaik, gitu ya. Dari mulai bacaan Fatihahnya, gitu ya, setiap bacaannya direnungkan, ditadaburi, sehingga menjadi sholat yang khusyuk, sehingga menjadi sholat yang terbaik, gitu ya, yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memberikan yang terbaik. Imam Al-Hakim meriwayatkan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat seringkali membawa buah kurma yang baru saja mereka petik untuk dibawa ke masjid supaya dimakan oleh fakir miskin. Ya. Jadi para sahabat itu ketika ingin memberikan makanan, itu memberikan yang terbaik, memberikan kurma. Wah, kurma yang baru dipetik, bukan kurma yang busuk, gitu ya, bukan kurma yang dia aja nggak mau makannya, malah dikasih ke orang, gitu ya. Pada suatu hari, salah seorang dari mereka membawa buah kurma dengan kualitas yang rendah ke masjid. Nah, ini bukan orang lagi yang menegur, bukan Rasul lagi yang menegur, tapi Allah langsung menegur dalam
surat Al-Baqarah ayat 267. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari kamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu milih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, ya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Jadi kayak apa namanya, memandang sebelah mata gitu ya. Seperti tadi, membawa kurmanya yang busuk, dia aja males gitu, ngelihatnya aja males, apalagi memakannya. Malah dikasih ke orang, gitu ya. Dan ini langsung Allah tegur melalui surat Al-Baqarah ayat 267. Ya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Gitu. Ya, kira-kira siapa nih yang suka kayak gitu? Ngasih makanan ke temennya, padahal dia aja nggak mau makan, dikasih ke temennya. Ih sayang nih nggak ada yang makan, gitu ya. Malah dikasih ke temennya. Siapa nih? Ya, Septa. Jangan gitu, Septa. Ya Ustaz, Allah. Kang Emat tuh. Ya, siapapun ya. Jadi, astagfirullahaladzim. Ya, kalau mau memberikan sesuatu, berikanlah yang terbaik. Entah itu ke teman, itu ya, yang sekosan, ataupun tetangga. Berikanlah sesuatu yang terbaik. Itu. Misalkan ngasih baju, gitu ya. Ngasih baju, ya ngasihlah baju yang layak. Jangan baju sobek dikasih, gitu ya. Kalaupun mau berdonasi, gitu ya. Berdonasi kan ada donasi baju bekas, gitu ya. Nah, itu juga berikan yang terbaik. Kalaupun bekas, tapi masih layak pakai, masih layak untuk dipakai. Jangan baju udah sobek, udah kotor, udah jelek, gitu ya. Kita aja udah nggak mau makainya, malah dikasih ke orang. Gitu. Itu kurang baik. Bahkan ditegur oleh Allah nih di dalam surat Al-Baqarah 27. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, dikasih ke orang lain, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ketika kita beramal, kemudian beramal yang terbaik, salah satu syaratnya juga yang menjadi syarat tidak mudah kecewa. Ya, kita tidak mudah kecewa. Istilah nama jangan baper, ya. Jangan baper ketika amal yang dilakukan hanya untuk Allah ternyata tidak mendapat respon atau bahkan direspon negatif oleh manusia. Makanya kita jangan berekspektasi ingin dipuji manusia. Ataupun kita jangan berharap kepada manusia. Itu, ya. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak mudah kecewa. Makanya di sini katakan tidak mudah kecewa meskipun tidak sesuai ekspektasi kita. Kan kita ngasih hadiah, ekspektasinya kan wah seneng gitu orang yang dikasih hadiah misalkan. Biasa saja gitu ya. Dan kita tidak merasa kecewa. Yang penting kita sudah memberikan yang terbaik. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik. Yang penting kita sudah melaksanakan amalan yang terbaik. Walaupun direspon negatif oleh manusia. Kita berdakwah, nggak direspon. Kita menyampaikan kebaikan kepada teman kita, nggak direspon, dicuekin. Gitu ya. Nggak apa-apa. Kita tidak mudah kecewa. Jangan baper. Gitu ya. Aing moal-moal deui. Gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Moal-moal deui dakwah ka si eta, moal-moal deui ngingetan si eta. Naon? Ingetan dibalas ge henteu gitu ya. Nah, jangan mudah kecewa. Tetap melakukan amalan terbaik. Gitu ya. Kita tetap beramal yang terbaik kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Karena amal yang kita lakukan hanya untuk Allah. Dan ingat kembali di awal, karena amalan kita, seluruh amalan kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan dicatat, ya, dicatat dan akan ditimbang, gitu. Dan itu akan menjadi bekal kita di akhirat.
karena di dunia ini hanya sementara. Kemudian ketika kita rajin sholat duha misalnya, tetapi rizki masih tetap terasa sempit, kita tidak akan kecewa karena sholat duha itu kita kerjakan ikhlas karena Allah. Bukan semata-mata kita rajin duha karena ada maunya. Gitu ya. Karena ada maunya, pengen rezekinya lancar gitu ya. Tetapi ketika kita rajin sholat duha tetapi Allah belum melancarkan rezeki kita, ya, rezeki kita masih terasa sempit, kita tidak akan merasa kecewa karena kita sadar bahwa kita melaksanakan sholat duha itu semata-mata karena Allah. Adapun Allah memberikan kita itu rezeki yang banyak, rezeki yang lapang, rezeki yang lancar, itu adalah bonus ini ya. Itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ketika sudah ikhtiar maksimal menjemput rizki, tetapi tidak mendapatkan hasil, kita pun tidak akan kecewa. Dari pagi sampai sore, itu ya, ikhtiar mencari rizki, tapi nggak dapet, ya, kita juga tidak akan kecewa. Karena mencari rizki adalah kewajiban yang kita tunaikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang akan menjadi pahala, gitu ya. Beda nggak? Sama nggak kira-kira? Sama-sama nggak dapat rizki di hari itu. Ya, misalkan nih, kalau Kang Emat di rumah diam aja, itu ya, tiduran, main HP. Kemudian Kang Septa dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore ikhtiar mencari rizki gitu ya, jualan apa aja gitu ya, apa aja dijual gitu ya. Tetapi sampai sore gitu ya, nggak dapat rizki, nggak ada yang beli, nggak laku, kan sama hasilnya. Emat di rumah nggak dapat rizki, ya, Septa juga ikhtiar mencari rizki, nggak dapat rizki. Kira-kira sama nggak? Beda. Apa yang membedakan? Ikhtiarnya. Ikhtiarnya. Karena Allah akan menghisab ikhtiar usaha kita ataupun proses kita. Dan disitulah bedanya orang yang diem saja tetap tidak dapat rizki, ya, diem saja gitu ya di rumah tiduran, tahu-tahu ada yang ngasih uang. Ataupun orang yang berikhtiar keluar, mencari rizki, bekerja, kemudian mendapatkan uang, kan sama-sama mendapatkan uang. Yang membedakan adalah prosesnya, ikhtiarnya, dan ikhtiarnya itulah yang nanti akan Allah catat sebagai amal kebaikan, sebagai pahala. Gitu. Walaupun sama-sama mendapatkan uang, tetapi yang membedakan adalah ikhtiarnya. Gitu ya. Dan dari ikhtiar itu, ketika tidak mendapatkan hasil yang sesuai yang kita inginkan, nah kita tidak akan kecewa. Nah, kita tidak akan kecewa karena kewajiban kita sudah kita tunaikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersikap terbaik kepada musuh. Nah, ini juga merupakan amalan yang terbaik juga. Ya, ketika berperang itu ya, ini dalam surat Al-Anfal ayat 12, ini mengisahkan pada perang Badar. Nah, perang Badar itu kaum muslim melawan berapa orang kafir? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Lupa. Ya. Kaum muslim sebanyak 300 orang melawan orang-orang musyrik, ya, kaum kafir Quraisy 1.000 orang. Wah, Masya Allah. Ini kan benar-benar membutuhkan niat terbaik, amalan terbaik, persiapan terbaik. Gimana enggak? 300 orang melawan 1.000 orang. Gitu ya. Kalau imannya itu lemah, imannya itu ciut, wah, baru dengar aja berapa musuh kita? 1.000, ya. Kita cuma ada berapa? 300. Aduh, kalah ieu mah, eleh ieu mah. Belum apa-apa sudah
pasti sudah frustasi ataupun sudah pesimis gitu ya. Tapi kita harus melakukan yang terbaik, bersikap terbaik kepada musuh. Menampilkan terbaik walaupun sedikit 300 orang, tetapi tampilkan yang terbaik. Itu ya. Dalam surat Al-Anfal ayat 12 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka penggalah mereka dan pancunglah tiap ujung jari mereka. Ya. Jadi Allah mengutus para malaikat, Allah mengutus para malaikat untuk membantu kaum muslim. Ya, jadi menguatkan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya kami ini bersama kalian loh, gitu ya. Para malaikat bersama para kaum muslim. Dan Allah menjatuhkan rasa ketakutan terhadap orang-orang kafir. Padahal mereka lebih banyak, 1.000 orang lawan 300. Maka penggalah leher mereka. Dan itu adalah sikap terbaik ketika berperang, dan pancunglah tiap-tiap ujung jari. Dalam tafsir mengatakan bahwa potonglah persendian-persendian mereka sehingga mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Itu musuh-musuh itu nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu adalah sikap yang terbaik ketika berperang. Kemudian bersikap yang terbaik kepada hewan sembelihan. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik, ihsan atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, contohnya dalam kisos, kan? Dalam kisos, maka berbuat ihsanlah dalam cara membunuh. Jadi, kalau dalam hukum Islam ada yang namanya kisos, bagi pembunuh yang disengaja dan tidak dimaafkan oleh korban, oleh keluarga korban. Maka itu akan dikisos, dibunuh kembali. Dan itu harus dilakukan dengan cara terbaik, gitu ya. Dengan cara yang terbaik, bila perlu sesingkat mungkin, gitu ya, agar yang dibunuh itu hanya merasakan sakit yang sekejap, gitu ya, sebentar, tidak lama-lama, bukan malah disiksa, gitu ya, bukan malah disiksa. Diseset pakai silet gitu ya, sedikit. Nah, tidak seperti itu. Tapi dilakukan yang terbaik. Kemudian dalam menyembelih hewan juga berbuat ihsan. Melakukan yang terbaik juga dalam cara menyembelihnya. Dan hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan parangnya dan menyenangkan sembelihannya. Jadi ini adalah merupakan sikap yang terbaik juga untuk hewan sembelihan. Ya. Jadi dengan menajamkan pisau atau goloknya terlebih dahulu agar sebentar gitu ya merasakan sakitnya. Ya, nih siapa nih yang pernah motong hewan? Kang Emat, Kang Septa udah pernah? Ilham apa? Sidik. Ayam. Potong ayam. Ya, itu juga harus disiapkan. Itu harus disiapkan pisaunya, diasah dulu ya, agar pisaunya tajam. Ini mah pisau dapur yang buat ngiris bawang aja nggak mempan, dipakai motong ayam. Atau itu nggak putus-putus itunya uratnya. Ya, kasihan. Itu berarti tidak melakukan amalan terbaik. Gitu, ya. Jadi harus diasah dulu pisaunya atau goloknya untuk memotong hewan sembelihan. Dan salah satu caranya juga jangan mengasah pisau ataupun mengasah parang itu di depan hewan sembelihan. Itu adabnya, dan itu amalan terbaiknya. Jangan mengasah pisau ataupun parang di depan hewan sembelihan. Jangan sampai melihat.
Nah, bersikap yang terbaik kepada orang-orang terdekat. Jika kepada musuh dan hewan saja kita diperintahkan untuk melakukan amalan terbaik, melakukan sesuatu yang terbaik, maka tentu orang-orang di sekitar kita lebih berhak mendapatkan sikap terbaik dari kita. Istri, suami, ya, yang bagi yang sudah menikah. Ya, Sidik ya, nanti siap-siap nih jadi suami. Ya, harus melakukan yang terbaik buat istrinya. Ya, Kang Septa, Kang Emat nih. Insya Allah punya istri kan, nanti punya istri. Siap, siap. Ya, Ya, harus bersiap-siap melakukan amalan yang terbaik. Ya, kalau belum sekarang berarti pada siapa? Orang tua, tetangga. Kan kita nggak punya tetangga ngekos, tetangga kosan berarti, gitu ya. Kerabat, guru, sahabat, teman, dan lain-lain adalah orang-orang yang berhak mendapatkan amalan terbaik dari kita. Ya, kalau tadi sudah dijelaskan kepada musuh, kepada hewan sembelihan itu saja harus berbuat yang terbaik, ya gimana dengan orang-orang terdekat kita, orang-orang sekitar kita, itu lebih berhak mendapatkan sikap terbaik dari kita. Dan apapun responnya, amal terbaik tetap kita berikan, karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi yang sudah disampaikan, tidak mudah kecewa, jangan baper, ya, karena niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amalan yang sudah kita lakukan itu yang nanti akan kita raih pahalanya. Bersikap yang terbaik kepada orang-orang terdekat. Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan, wa khiyarukum linisaihim. Nah, yang paling sempurna keimanan seorang mukmin adalah paling bagus akhlaknya. Nah, dan sebaik-baik kalian yang paling baik terhadap istri-istrinya. Nih bagi para suami nanti, nah, calon-calon suami ya. Ini yang paling baik terhadap istri-istrinya. Dan itu adalah merupakan sikap yang terbaik. Kalau belum ada, tadi pada orang tua, adik, saudara, kakak, ya saudara-saudara kita, tetangga, nah, itu berhak mendapatkan perbuatan terbaik dari kita, sikap yang terbaik dari kita. Nah, kualitas bukan kuantitas. Jadi kualitas yang terbaik bukan kuantitas. Percuma jumlahnya banyak tapi kualitasnya jelek. Dalam ayat 2 surat Al-Mulk tadi, supaya Allah menguji kamu. Ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya Allah menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Di situ tidak dikatakan siapakah yang paling banyak amalannya. Tetapi ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala. Amalan yang terbaik, yang paling baik amalnya. Namun dikatakan siapakah yang paling baik amalnya? Ya, jadi tidak dikatakan siapa yang paling banyak amalannya, namun dikatakan yang paling baik amalannya. Sehingga ketika beramal yang dituntut adalah kualitas yang paling baik, yang tadi sesuai dengan syariat, tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan niat ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena yang lain. Nah, ini dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Dan dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 1 dirham dapat mengungguli 100 dirham. Lalu ada yang bertanya pada Rasulullah, bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Gitu. Gimana 1 dirham bisa mengungguli 100 dirham? Ya. Beliau menjelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100
dirham untuk disedekahkan. Ya, contohnya gini, gampangnya gini. Misalkan antum nih masih anak kuliahan gitu ya, paling yang di kantong misalkan ada 20.000. Nah, ada 20.000. Nah, 20.000 itu 10.000-nya antum infakkan, antum sedekahkan. Nah, 10.000 dari 20.000 itu berapa persen kira-kira? 50%. 50%. Nah, sedangkan ada orang yang punya harta 100 juta, ya, kemudian dia hanya menginfakkan 1 juta. Kalau dari sisi nominal, 1 juta dan 10.000 itu banyakan mana? 1 juta. 1 juta. Tetapi, kenapa yang 10.000 bisa mengungguli yang 1 juta? Ya, karena dia hanya punya 20.000, ya, dia menyedekahkan setengahnya. Sedangkan ada orang yang punya 100 juta, dia hanya menyedekahkan 1%-nya saja, yaitu 1 juta. Gitu. Berarti yang 10.000 ini bisa mengungguli yang 1 juta tadi. Ya, karena dia seharusnya bisa bersedekah, bisa berinfak lebih banyak dari itu. Bahkan kalau setengahnya kan berarti dia bisa berinfak 50 juta. Gitu. Kalau udah setengah, nah, berbandingan setengah itu lebih banyak, udah jelas lebih banyak yang berinfak yang 50 juta tadi. Gitu. Ya, seperti itu. Ada pula orang yang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia hanya mengambil dari kantongnya 100.000, padahal dia hartanya banyak sekali, sampai nggak berseri, gitu ya, nggak bisa dihitung. Ya, tapi dia hanya mengambil 100 dirham untuk disedekahkan. Dan itu kalah oleh orang yang hanya mengeluarkan 1 dirham saja. Sedangkan dia hanya punya 2 dirham, tapi dia menyedekahkan setengahnya. Nah, tadi bicara masalah kualitasnya. Dan ini sekarang kualitas dan kuantitas. Bukan hanya kualitas, tapi kuantitasnya juga yang terbaik. Abu Syaibah mengutip hadis Ikrimah mengatakan bahwa Abu Hurairah mempunyai seutas benang yang bundelan 1.000 buah. Jadi benang kemudian dibundel-bundel 1.000 buah. Kalau kita pakai tasbih kali ya, bundel gitu seperti itu. Ia baru tidur setelah berzikir 12.000 kali. Masya Allah. Kalau kita jangankan 12.000, 1.000 aja belum tahu gitu ya. Masya Allah, ini para sahabat, hebatnya para sahabat. Kemudian Ja'far bin Burqan berkata, telah sampai berita kepadaku bahwa Abdurrahman bin Auf membebaskan 30.000 rumah. Membebaskan 30.000 rumah. Kemudian Imam Abdullah bin Mubarak At-Tabrani, Abu Nuaim Asbahani, dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari ulama besar hadis dan sejarah Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri yang berkata, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an bersedekah pada masa hidup Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebanyak setengah hartanya, yaitu 4.000 dinar sepeninggal beliau. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu Sepeninggal beliau, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an menyedekahkan 40.000 dinar, setara dengan 17 kilogram emas. Nah, membiayai perbekalan perang di jalan Allah sebanyak 500 ekor kuda, kemudian membiayai perbekalan perang di jalan Allah sebanyak 500 ekor unta, mayoritas kekayaan berasal dari dunia perdagangan. Masya Allah. Ya, 40.000 dinar, 17 kilo emas. Nah, kalau sekarang emas 1 gramnya aja hampir 1 juta. Nah, tinggal dikali sekilonya itu 1.000 gram. Ya, wah, Masya Allah. Dan ini para sahabat Abdurrahman bin Auf yang terkenal kaya, tetapi kekayaannya itu disalurkan, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, seharusnya yang termotivasi untuk menjadi orang kaya, semangat menjadi orang kaya, nah harusnya termotivasi juga dari Abdurrahman bin Auf nih,
Ya bukan hanya kaya, tetapi saya ingin kaya, ingin seperti Abdurrahman bin Auf yang bisa beramal, yang bisa bersedekah luar biasa. Ya. Kualitas dan kuantitas terbaik. Imam Malik bin Anas selalu istiqomah selama 60 tahun melakukan puasa Daud. Ya, tahu kan puasa Daud? Sehari puasa dan seharinya berbuka. Beliau sholat 800 rakaat setiap hari. Masya Allah, 800 rakaat. Kita sholat fardu aja 17 rakaat. Iya, paling kalau dihitung sama sholat sunnah rawatib juga 12 kali 2, 24. Gitu. 12 rakaat, 12 tambah 17. Nggak nyampe 100 rakaat. Nah ini Imam Malik sehari bisa sampai 800 rakaat. Kalau kita misalkan sholat fardu ditambah sholat rawatibnya, sholat sunnah qobliyah ba'diyah, itu nggak sampai 100. Kalaupun ditambah dengan sholat duha 8 rakaat, sholat tahajud 8 rakaat, itu juga belum sampai 100 rakaat. Nah ini Imam Malik, ini sehari beliau bisa sampai sholat 800 rakaat, Masya Allah. Ya, bukan hanya kualitas. Kita mengetahui kualitas para imam madhab ini, wah luar biasa kalau kualitas. Bukan hanya kualitas, tapi kuantitasnya juga jumlahnya. Ya, sholat sehari 800 rakaat. Masya Allah. Kemudian, Abdullah putra Imam Ahmad bin Hanbal berkata, ayahku melakukan sholat dalam sehari semalam sebanyak 300 rakaat. Ketika beliau sakit karena dicambuk, ya, dicambuk penguasa zalim dan mulai lemah. Nah, ternyata dari dulu sudah ada penguasa zalim ya pada para ulama. Ya, walaupun memang yang diterapkan masih hukum Islam, tetapi sudah ada penguasa yang zalim. Ya, tetapi bedanya kalau dulu ya yang diterapkan masih Islam dan Allah masih mengharuskan, memerintahkan tetap taat walaupun dia zalim. Karena apa? Karena yang diterapkan adalah hukum Islam. Gitu. Nah, ketika Imam Ahmad bin Hanbal ini sakit karena dicambuk, nah berkurang. Nah, berkurangnya juga nggak sampai berkurang cuma jadi 100 rakaat gitu ya. Tapi beliau melakukan sholat 150 rakaat. Sementara usia beliau sudah mendekati 80 tahun. Masya Allah, 80 tahun. Kita belum ada setengahnya juga ya. Seperti itu. Kemudian, kita juga harus membersihkan hati kita dari penyakit hati. Nah, contohnya dari riya. Apa itu riya? Melakukan ibadah ingin dipuji manusia, ingin dilihat oleh manusia. Hati-hati. Ya, ketika kita melakukan ibadah, ketika banyak orang semangat, tapi ketika sendiri itu malas-malasan. Nah, ini hati-hati. Kita harus sering mengecek hati kita. Sehingga orang riya itu mencari pengagungan, pujian, harapan, atau rasa takut terhadap orang yang berbuat riya karenanya. Itu ya, ingin dipuji orang, kemudian ingin disanjung orang. Nah, salah satu tanda-tandanya adalah semangat ketika banyak orang gitu ya ingin dilihat dan malas ketika sendiri. Kemudian selanjutnya adalah sum'ah, penyakit hati. Ya, sum'ah itu ingin didengarkan. Amalan yang dilakukan dalam rangka ingin didengar ataupun agar didengar orang lain. Yo, anak atuh ya, semalam sholat tahajud, dia 12 rakaat. Ya, biar orang lain itu memuji kita. Jadi memperdengarkan amalan-amalan kita kepada orang lain agar orang lain memuji kita. Itu sum'ah. Kalau riya ingin dilihat, kalau sum'ah itu ingin didengar orang lain agar dipuji. Ini bahaya riya.
Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadikan ia bersih tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Itu ya, nih hati-hati dengan ria. Kadang-kadang kita merasa harum sendiri dengan amalan-amalan kita. Itu ya, baik itu sholat kita, amalan kita, ibadah kita, puasa kita, dan amal-amal yang lain. Nih hati-hati. Kalau kita merasa harum dengan amalan-amalan kita, nah berarti kita harus mengecek. Barangkali bau harum tersebut adalah bau gosong, gitu ya, bukan harum, malah gosong. Gosong dari apa? Dari amalan-amalan kita yang hangus karena ria tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Gitu ya. Kita sudah capek-capek beribadah, beramal, tetapi kita tidak mendapatkan apapun yang kita lakukan karena pahalanya hilang, pahalanya hangus. Kemudian bisa juga masuk neraka karena ria. Orang mati syahid masuk neraka karena ingin disebut pemberani. Pengajar Al-Quran, ya Masya Allah, ya, masuk neraka karena ingin disebut mahir membaca Al-Quran. Kemudian orang kaya yang suka berinfak masuk neraka karena ingin disebut dermawan. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini Rasulullah SAW yang menyampaikan. Jadi ini bahayanya ria. Ya, jadi makanya di awal sudah ditegaskan jangan karena apapun, tapi niat ikhlas karena Allah. Kita melakukan semua amal perbuatan, semua amal kebaikan itu kita niatkan karena Allah. Ya, sehingga tidak dipuji orang, tidak direspon orang, itu tidak akan kecewa. Selanjutnya bahayanya sum'ah. Barang siapa memperdengarkan amalnya kepada orang lain agar orang tahu amalnya, maka Allah akan menyiarkan aibnya di telinga-telinga hambanya. Allah rendahkan dia dan menghinakannya. Na'udzubillahi min dzalik. Tetaplah melakukan amalan terbaik, ya, tanpa berharap dipuji orang. Ya. Karena apa? Karena mungkin orang memuji kita, bisa memuji kita, tapi jangan jadikan itu sebagai tujuan. Karena orang memuji kita, mungkin orang tersebut tidak tahu aib-aib kita, karena Allah menutup aib-aib kita. Gitu ya. Kalau kita malah memperdengarkan amalan-amalan kita, naudzubillah, Allah akan membukakan aib-aib kita sehingga orang yang memuji-muji kita tidak akan memuji kita lagi. Gitu ya. Orang menganggap kita baik, orang sampai memuji kita itu karena apa? Karena tidak tahu aib kita. Allah menutupi aib kita. Dan jangan kita mengundang murka Allah dengan malah melakukan perbuatan yang akan membuat Allah murka, yang nantinya Allah akan malah membuka aib-aib kita agar orang-orang itu tidak lagi memuji kita karena tahu aib kita. Itu naudzubillahi min dzalik. Kemudian ada juga amal yang tertolak. Nah, ini yang poin kedua ya. Yang pertama tadi niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, amal sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintah kami, tidak ada syariatnya, maka akan tertolak. Hadis riwayat Muslim. Contohnya adalah dalam riwayat waktu itu Abu Burdah yang merupakan paman dari Al-Bara bin Azib dari jalur ibunya berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menyembelih kambingku sebelum sholat Idul Adha.
Aku tahu bahwa hari itu adalah hari untuk makan dan minum. Aku senang jika kambingku adalah binatang yang pertama kali disembelih di rumahku. Oleh karena itu, aku menyembelihnya dan aku sarapan dengannya sebelum aku sholat Idul Adha. Nah, syariat menyembelih hewan kurban itu setelah sholat Idul Adha. Dia inisiatif menyembelih hewannya sebelum sholat Idul Adha. Nah, ini tidak sesuai syariat, tidak sesuai yang diperintahkan oleh Nabi. Ya, maka diterima nggak amalnya? Tidak. Tidak. Dan Rasulullah mengatakan, kambingmu hanyalah kambing biasa yang dimakan dagingnya dan bukan kambing kurban. Yang niatnya mau kurban tapi dia inisiatif sendiri, disembelih sebelum sholat Idul Adha, ya nggak diterima. Jadi kambing biasa saja, dipotong, udah dimakan dagingnya. Bukan kambing kurban. Jadi dia tidak mendapatkan pahala kurban. Nah, beramal sesuai tuntunan Nabi. Beramal sesuai dengan syariat. Ya, apapun posisi kita, amal yang kita lakukan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Pemimpin masyarakat harus beramal sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Pemimpin keluarga juga harus beramal sesuai tuntunan Nabi SAW. Istri dan anak harus beramal sesuai dengan tuntunan Nabi. Pemimpin negara pun harusnya sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi. Gitu ya. Nabi mencontohkan, menerapkan sistem Islam seharusnya dicontoh juga. Gitu ya. Bukan malah mengambil tuntunan yang lain. Gitu. Nah, itu baru dikatakan beramal sesuai tuntunan Nabi. Gitu ya. Jangan sampai untuk diri pribadi kita menggunakan tuntunan sesuai Nabi, tetapi untuk masyarakat, untuk negara itu malah mengambil dari aturan orang lain, mengambil dari tuntunan orang lain, ataupun berkiblat kepada orang lain, bukan kepada Rasulullah SAW. Bahkan naudzubillah malah berkiblat kepada orang kafir penjajah. Itu. Dan ini yang sangat disayangkan, ya, karena ini akan mengundang murka Allah, karena hukum-hukum Allah yang seharusnya diterapkan ini malah tidak diterapkan, gitu ya. Kemudian kehidupan bertetangga dan bermasyarakat juga harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Sunnah Nabi SAW, Imam Malik berkata, sunnah Rasulullah SAW itu ibarat perahu Nabi Nuh alaihissalam. Siapa yang menaikinya akan selamat, sedangkan yang tidak ikut bersamanya akan tenggelam ataupun akan celaka. Ya. Nah, ini bagian amal. Ketika kita beramal, ya, ketika yang melakukan amalan tersebut adalah orang kafir, ya, maka pasti akan tertolak. Karena tidak pasti ya tidak karena Allah, karena tidak meyakini karena tidak meyakini Allah sebagai Tuhannya. Kemudian tidak sesuai dengan syariat sudah pasti, gitu ya. Walaupun dia berbuat baik, dia tetap akan tertolak. Nah, apabila dia seorang muslim beramal, apabila dia tidak ikhlas dan tidak benar, tertolak. Kalau dia ikhlas tetapi tidak benar, tidak sesuai dengan syariat, contoh misalkan dia sholat, gitu ya. Saya sholat, gitu ya. Niat karena Allah. Niatnya betul karena Allah. Tetapi syarat sahnya, rukunnya, dia tidak tahu ilmunya. Ya, tidak tahu ilmunya dan tidak mau belajar ilmunya. Ya, kalau misalkan mu'alaf belum tahu ilmunya, masih belajar, mungkin itu menjadi rukhsah, menjadi keringanan. Ya, tapi kalau orang yang sudah muslim, itu ya, bahkan muslim dari lahir, tinggal di keluarga muslim, dia tidak tahu bacaan sholat dan tidak mau belajar bacaan sholat. Ya, misalkan Al-Fatihah yang baik dan benar, tahu syarat sah sholat, tahu
syarat dan rukunnya sholat, itu yang menjadi syarat sahnya sholat, ya, maka sholatnya itu tertolak meskipun dia melaksanakan sholat secara ikhlas. Kemudian tidak ikhlas, ini kebalikannya. Ada yang tidak ikhlas tapi benar. Ya. Nah, ini yang tadi berkaitan dengan hati. Dia benar, sholatnya bacaannya bagus, ya, tetapi karena ingin didengarkan oleh orang lain. Ya, karena ingin dipuji oleh orang lain, maka sama hasilnya tertolak. Jadi harus bagaimana biar amalan kita diterima? Nah, jadi yang terakhir adalah harus melaksanakan amalan dengan ikhlas dan benar sesuai tuntunan syariat, tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ya. Jadi apapun amalan kita harus mempersembahkan amalan yang terbaik, harus menyiapkan amalan yang terbaik. Makanya ketika kita ingin beramal, maka yang pertama niat kita harus karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua harus tahu ilmunya. Dan tahu ilmunya itu dari mana? Dari mana tahu? Belajar. Makanya jangan pernah berhenti belajar. Ya. Belajar itu harus. Ya, belajar itu keharusan karena dampaknya ada di sini. Ketika kita beramal walaupun ikhlas tapi kita tidak tahu ilmunya, tertolak. Ya, capek-capek dong gitu ya. Kita sudah beramal tapi hasilnya nggak ada. Nah, makanya kita harus belajar. Oke, alhamdulillah, baik, itu saja yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian, mohon dimaafkan. Ya, akhirul kalam, saya kembalikan lagi ke MC. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, terima kasih kepada Ustadz Maryana atas materinya. Semoga bermanfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Untuk ya rabbal alamin. yang selanjutnya yaitu sesi tanya dan jawab yang masih ada sedikit waktu yang insya Allah bisa berguna untuk menanyakan, mungkin ada materi-materi yang belum paham. Untuk yang acara selanjutnya yaitu acara sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin menanyakan terkait materi ini, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ya, mangga. Jadi begini Ustaz, ketika kita beramal tanpa ada dasar atau tidak ada dalam sunnahnya, dan kita mengikuti perkataan orang tersebut, dan amalan tersebut ada dalam hadis, contohnya Ustaz. Dan karena kita tidak tahu membedakan atau tidak tahu cara membedakan antara hadis yang dhaif dan hadis yang sahih, jadi kita amalan tersebut karena ada hadis tersebut itu Ustaz. Dan apakah itu sama saja Ustaz? Amalan yang kita kerjakan tidak Allah terima walaupun di situ terdapat kekeliruan kita dalam menyikapi hadis tersebut Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, terima kasih pertanyaannya. Nah, bagaimana kalau kita tidak tahu ilmunya, ya, tapi kita mendengarkan misalkan guru, ya, mendengarkan guru kita menyampaikan, gitu ya, memerintahkan amalan tersebut, karena amalan tersebut ada dalilnya, misalnya. Nah, makanya di dalam pembahasan mungkin antum sudah pernah dapat di dalam SIE ataupun Al-Islam ada yang namanya muqallid. Ya, pernah dengar muqallid? Ya, pernah. Ya, apa itu muqallid? Pengikut.
Ada berapa jenis muqallid? 2. Ada Ya, 2. apa aja? Muqallid mutabi sama muqallid am. Ya, ada muqallid mutabi dan ada muqallid am. Apa itu muqallid mutabi? Mengikuti ini Ustaz, mustahid. Terus muqallid am? Iya. Ya, muqallid am mengikuti siapa? Ngikutin aja ya. Ngikutin aja. Ya, ini harus ini lagi nih, dicek lagi nih. Iya. Ya, SEE-nya nih, kuis Soalnya lagi dari nih. kemarin, Ustaz. Ya, ini harus tahu perbedaannya. Muqallid muttabi'ah itu dia mengikuti, tetapi dia tahu dalil-dalilnya. Dia paham dalil-dalilnya. Misalkan muqallid dia mengikuti imam madhab misalkan, gitu ya. Dia mengikuti imam madhab, tapi dia belajar juga dan menghafal juga dalil-dalilnya. Kenapa dia misalkan melaksanakan sholat dengan madhab Syafi'i misalkan. Dia juga tahu dalil-dalilnya, oh dalil-dalilnya ini. Tetapi dia mengikuti madhab ataupun mengikuti imam Syafi'i. Itu muqallid muttabi. Dia mengikut tetapi tahu dalilnya, paham dalilnya, gitu ya. Kalau muqallid am, yang namanya am itu kan umum, gitu ya. Dia ngikut aja, gitu ya. Nah, mungkin mayoritas kita mungkin masih sebagai muqallid am, kita mengikuti, gitu ya. Nah, di sini kita harus tahu, gitu ya, siapa yang pantas kita ikuti. Mungkin salah satunya adalah guru kita, gitu ya. Kita harus sikoh. Sikoh itu yakin, percaya terhadap kesolehannya, kebenarannya, sehingga apa yang disampaikannya itu adalah sesuatu yang benar, walaupun kita belum tahu dalilnya. Gitu. Makanya sebagai orang awam, gitu ya, kita hanya mengikuti, gitu ya. Tetapi memang harus dicek, harus sikoh, kita tuh harus yakin. Misalkan kita yakin kepada Ustadz Abdul Somad, misalkan contoh, yakin kepada Ustadz Adi Hidayat, gitu ya, karena dengan keilmuan beliau, gitu ya, keilmuan yang luar biasa, sehingga apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau sampaikan, amalan ini, kemudian kita laksanakan. Nah, kita sikoh kalau itu adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya yang pertama tadi ya, kita melaksanakan aktivitas itu secara ikhlas. Kemudian kalaupun kita belum tahu dalilnya, apakah amalan tersebut tertolak? Ya, amalan tersebut tertolak belum tentu. Kalau kita sikoh, ya, sikoh yakin dengan apa yang disampaikan oleh ustadz kita ataupun guru kita, kalau itu adalah sesuatu yang memang benar, sesuatu yang memang berdalil dari hadis Rasulullah SAW, kemudian kita sikoh, kemudian kita yakin, kita amalkan, insya Allah diterima. Tapi jangan sampai berhenti di situ. Ya, kita berproses, kita memproses diri kita agar jangan sampai kita terus-terusan menjadi muqallid am. Nah, kita proses diri kita agar bisa menjadi minimal yang muqallid mutabi, tahu dalilnya. Nah, seperti itu ya kira-kira. Bisa dipahami nggak? Ya, siapa tadi yang bertanya? Bisa dipahami? Bisa Bu Ustadz, bisa. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Jadi seperti itu. Jadi intinya niat yang ikhlas sudah sudah harus, suatu keharusan. Karena itu semua insya Allah memiliki modal itu. Tapi masalah ilmu, nah ini kan harus ada ikhtiar, harus ada usaha belajar, gitu ya. Kalau kita belum tahu sekarang, ya kita sikoh kepada seseorang yang kita anggap berilmu. Itu kita anggap berilmu, kemudian kemudian kita yakin kalau apa yang dia sampaikan itu bersandarkan kepada dalil-dalil
yang sahih gitu ya, seperti itu. Dan kita harus memproses diri kita, jangan sampai kita terus-terusan menjadi seorang muqallid am, tapi harus sampai menjadi muqallid mutabi. Gitu ya, menjadi pengikut yang memang tahu dalil-dalilnya, sehingga kita dalam beramal itu tidak ragu-ragu lagi, tidak was-was lagi, ini diterima enggak ya? Ini diterima apa enggak ya? Ini diterima apa ditolak ya? Karena kita nggak tahu dalilnya. Kalau kita tahu dalilnya gitu ya, dan dalil itu adalah dalil yang sahih gitu ya, dalil itu dalil yang benar, nah kita akan melakukan sebuah amalan itu dengan penuh rasa yakin gitu ya. Penuh dengan benar-benar pede lah gitu ya, kalau amalan itu adalah amalan yang benar. Oke, itu. Ini ada juga nih dari chat. Pertama dari Hendra. Assalamualaikum, izin bertanya, dalam berikhtiar, ketika kita bekerja terkadang mengalami sikap pesimis dalam pekerjaan, seperti dalam bekerja sering dimarahi oleh bos, atau dari gaji pekerjaan yang kecil, sehingga dimarahi oleh bos atau gaji pekerjaan yang kecil sehingga sikap pesimis itu muncul. Dalam posisi tersebut bagaimana sikap kita yang harus dilakukan? Padahal di situ kita sudah bersabar. Nah, kalau antum bersabar, ya insya Allah nggak akan ada rasa pesimis. Gitu ya. Nah, tinggal tingkat kesabarannya. Sudah sampai mana kesabarannya? Ya, sebenarnya nah, ketika kita hanya menyandarkan sesuatu kepada Allah, tidak kepada manusia, kita tidak akan pernah merasa kecewa. Ketika kita bekerja, ya bekerja melakukan yang terbaik. Adapun hasil kerjaan kita disalah-salahin oleh bos, ya sudah, kita sudah melakukan pekerjaan kita, gitu ya. Dimarahin oleh bos, gitu ya, kita tidak kecewa. Ya mungkin secara manusiawi, ya mungkin kesel juga dimarahin ya, gitu ya. Tetapi ya secara amal, gitu ya, karena kita sudah melakukan yang terbaik, dan harus dicek dulu kita sudah benar belum dalam melakukan pekerjaan tersebut. Kalau belum benar, ya berarti itu sebagai introspeksi dari kita untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Dengan seperti itu, kalau kita sudah menunaikan amanah kita, pekerjaan kita dengan baik, dan itu masih dimarahin oleh bos, ya kita juga kan bisa berdiskusi dengan bos kita. Gitu ya. Ini sudah benar kok, gitu ya. Saya sudah melakukan, kalau instruksinya bos seperti A, gitu ya. A, kita melakukan A, ternyata kok kamu melakukan A, harusnya B. Gitu ya. Ya, ini kan yang disuruh oleh bos ini melakukan A, gitu. Masa sekarang berubah? Kan itu bisa ada ruang untuk diskusi ataupun ruang untuk bermusyawarah, gitu ya. Nah, bagaimana kalau gajinya kecil? Nah, itu kan pilihan ya, gitu ya. Padahal di awal pasti antum sudah tahu berapa gaji yang nanti akan dibayarkan, gitu ya. Dengan antum menyetujui di awal, berarti antum sudah menyetujui, sudah menerima kalau ketika saya kerja di situ, oh gajinya segini loh, gitu ya. Dan seharusnya antum sudah menyiapkan itu, gitu ya. Sudah menyiapkan itu. Bagaimana agar kita nggak pesimis? Ya tadi di awal, ya kita harus tetap melakukan yang terbaik. Insya Allah Allah akan menempatkan kita pada suatu posisi yang dimana kita sudah melakukan yang terbaik, dan Allah akan memberikan kita juga yang terbaik. Ingat, rizki itu bukan hanya dari uang saja, ya, kesehatan, keluarga, itu juga rizki. Karena ada orang yang kerjanya biasa-biasa saja, gitu ya, yang mungkin bisa dikatakan kerjaannya itu cocoknya digaji 2 juta misalkan. Tetapi Allah memberikan gaji yang dia dapatkan 5 juta. Nah, bisa jadi Allah malah memberikan dia sebuah ujian, gitu ya. Dia bekerjanya selayaknya orang bekerja dengan gaji 2 juta, tapi dia mendapatkan gaji 5 juta, gitu ya.
Nah, karena itu Allah merasa dia tidak layak gitu ya. Dia tidak layak mendapatkan segitu gitu ya. Nah, mungkin Allah nanti akan memberikan cobaan kepada dia. Entah itu berupa sakit, entah itu berupa musibah, entah itu yang bisa mengurangi rezekinya tersebut. Gitu ya. Misalkan kena musibah sehingga uangnya harus dikeluarkan untuk musibah tersebut ataupun sakit, sehingga dia harus mengeluarkan uangnya untuk membiayai penyakitnya seperti itu. Dan antum tetap harus melakukan sesuatu yang terbaik walaupun antum gajinya kecil gitu ya. Tapi pekerjaan antum kerjakan dengan rasa ikhlas, dan selayaknya pekerjaan antum dilakukan selayaknya orang yang bergaji besar gitu ya, dengan harus melakukan yang terbaik. Insya Allah Allah akan melayakkan antum juga. Kalaupun tidak di situ, nanti Allah akan berikan tempat yang lain yang lebih layak. Ketika di situ antum melakukan hal terbaik, pekerjaan terbaik, ketika antum melakukan pekerjaan terbaik, kan nanti akan ada pengalaman-pengalaman terbaik dalam pekerjaan. Kalaupun tidak di situ, mungkin Allah akan memposisikan antum di tempat yang lain, gitu ya, dengan gaji yang terbaik, gitu ya. Mungkin seperti itu. Ya, mungkin yang lebih tahu faktanya mungkin itu antum, gitu ya. Tapi saran anak, tetap melakukan yang terbaik selayaknya antum digaji besar. Karena nanti Allah akan melayakkan juga antum, ya, melayakkan antum juga untuk digaji besar. Tuh, mudah-mudahan ya. Oke, gimana? Hendra, ada orangnya? Masih ada? Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Ini udah jam 7. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya bagaimana caranya belajar sabar dan ikhlas dalam mengurusi nenek yang sudah lumpuh selama bertahun-tahun. Terkadang sebagai manusia kita memiliki sisi lelah, Ustaz, bagaimana cara menyikapinya? Masya Allah. Barangkali itu jalan surga antum. Gitu ya. Barangkali itu adalah jalan surga antum. Kita boleh lelah di dunia, kita boleh merasa lelah sebagai manusia, lelah wajar lah gitu ya. Tapi bayangkan, apabila itu menjadi jalan surga antum, itu yang akan mengantarkan antum ke surga. Kira-kira ketika ada ada undian gitu ya. Nih, antum harus membayar 100.000 gitu ya, ataupun antum harus membayar 1 juta. Kira-kira bagi antum berat nggak? Berat. Berat nggak? Antum harus membayar 1 juta. Berat. Tetapi dengan membayar 1 juta, antum akan mendapatkan 1 miliar. Kira-kira berat nggak? Enggak. Nah, itu kan, mindsetnya harus seperti itu. Yang tadi kata antum 1 juta itu berat, tapi antum pasti udah nggak memikirkan yang 1 juta. Yang dipikirkan apa? Yang dilihat apa? Yang mana? 1 miliar. Nah, gitu maksudnya. Jadi, walaupun antum merasa lelah, gitu ya, antum lihat gitu ya, barangkali ini adalah jalan surga antum. Gitu. Barangkali ini adalah jalan surga antum, yang antum harus lihatnya itu ke sana. Kalau ini menjadi jalan surga saya, Masya Allah gitu ya. Nggak akan ada lagi perasaan lelah, nggak akan ada lagi rasa ya Allah gitu ya. Udah lelah, udah ya Allah gitu ya. Pokoknya gimana biar sabar, biar ikhlas gimana ini gitu ya. Nah, lihatnya ke sana. Barangkali itu akan menjadi jalan surga antum. Tuh. Selanjutnya, Assalamualaikum, Afwan, izin bertanya. Tadi kan ada pembahasan tentang hewan kurban pada saat Idul Adha. Kan di kampung biasanya menyembelih hewan kurban itu setelah sholat Idul Adha. Padahal sebenarnya hewan kurban itu seharusnya disembelih sebelum sholat Idul Adha.
agar mendapatkan pahala dari berkurban itu bagaimana cara kita menyampaikan kebenaran yang tadi, sedangkan di kampung itu sendiri terdapat banyak kiai yang mungkin paham tentang itu tapi tidak menerapkannya. Bagaimana Ustadz? Ya. Oke. Nah, bagaimana jika ada kasus seperti yang tadi disampaikan ya? Jadi ada yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha. Nah, kalau ada yang menyembelih, wah itu berarti salah banget, gitu ya. Ada yang menyembelih sebelum sholat Idul Adha maksudnya. Berarti itu salah banget karena syariatnya hewan kurban itu disembelih setelah sholat Idul Adha, gitu ya. Dan di hari tasyrik, ya, di hari tasyrik itu ada waktu 3 hari setelah Idul Adha, itu di hari tasyrik. Nah, hari ke-11, 12, 13. Ini hari ke-10, 11, 12. Karena mohon maaf 11, 12, 13. Iya benar. Karena Idul Adha adalah tanggal 10 Zulhijjah. Bagaimana menyampaikan kesalahan seperti itu? Menyampaikan kebenaran yang tadi, sedangkan di kampung itu sendiri terdapat banyak kiai yang mungkin paham tentang itu tapi tidak menerapkannya. Menyampaikannya ya berarti harus disampaikan kepada orang terdekatnya. Kalau kita mungkin nggak berani, sampaikan kepada orang terdekatnya untuk disampaikan kepada kiai tersebut. Tapi setahu anak belum pernah ada ya. Nah, mungkin itu kasuistik ataupun sebuah kasus yang jarang banget ya. Ada yang menyembelih hewan kurban sebelum Idul Adha ataupun sebelum sholat Idul Adha. Ya mungkin harus ditanya juga, mungkin itu bukan untuk kurban, tapi untuk konsumsi nanti ketika penyembelihan, gitu. Untuk untuk konsumsi, misalkan ada patungan kan ya, sebelum Lebaran ada patungan daging, gitu ya, ada patungan daging, kemudian disembelih sebelum Lebaran. Nah, itu niatnya juga bukan untuk kurban, berarti untuk konsumsi, sekedar konsumsi. Gitu. Jadi harus clear juga itu niatnya untuk kurban apa emang untuk konsumsi. Kalau niatnya untuk kurban jelas itu salah, dan biasanya kalau sekaliber ataupun sekelas kiai kayaknya nggak mungkin niatnya untuk kurban, karena kurban itu disembelih setelah sholat Idul Adha. Kalaupun ada, bagaimana menyampaikan kebenarannya? Ya kalau kita merasa nggak mampu, ya bisa melalui orang terdekatnya ataupun orang yang kita kenal untuk disampaikan lagi kepada beliau. Gitu ya. Ada lagi? Ini Ustadz, pertanyaan yang di chat ada yang ketinggalan. Ada yang kelewat. Yang mana itu? Yang ini Ustadz. Oh, yang Riki ya? Iya, Riki. Oh iya, Afwan. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah ada amalan-amalan penghapus dosa-dosa besar selain syirik? Wah, Masya Allah nih. Ya, semua dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa syirik. Apa amalannya? Taubat, gitu ya. Taubat. Kalau dosa-dosa kecil itu kita bisa menghapusnya dengan perbanyak istighfar, gitu ya. Kalau dosa-dosa kecil, kalau dosa-dosa kepada orang lain berarti harus meminta maaf pada orang tersebut, gitu ya. Kalau dosa kepada Allah, gitu ya, misalkan dosanya bukan dikategorikan dosa kecil, maka kita harus bertobat kepada Allah. Apalagi dosa syirik, gitu ya. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tidak ada dosa yang diampuni kecuali dosa syirik.
Karena kalau udah syirik itu udah menyekutukan Allah, itu tidak ada ampunan kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sarana-sarana penghapus dosa. Ada yang masih ingat DSIE? Ada yang masih ingat enggak? Nih, Kak Dan Ahmad. Ya, itu istighfar. Gitu ya, kalau di dunia itu beristighfar, bertaubat, kemudian melakukan amalan baik. Karena ketika kita belum bisa berhenti melakukan aktivitas yang buruk gitu ya, setidaknya antum jangan berhenti melakukan aktivitas yang baik. Karena kebaikan itu akan menghapus keburukan. Gitu. Kalau antum berhenti melakukan kebaikan, maka keburukan antum akan terus bertambah, sedangkan tidak ada penghapusan untuk keburukan tersebut. Itu ya. Itu kalau di dunia beristighfar, kemudian bertobat kepada Allah, melakukan amalan terbaik, gitu ya. Nah, jangan sampai dosa kita dihapus nanti di akhirat. Nah, kalau udah dihapus di akhirat berarti kan harus disiksa dulu, dimasukin dulu ke neraka biar habis tuh dosanya. Gitu. Nauzubillah. Nah, mumpung kita masih hidup, ya maka harus senantiasa kalau kita sering berbuat dosa, sering lupa, gitu ya, kita harus berbanyak istighfar, kemudian berbanyak bertobat kepada Allah, dan mengiringinya dengan perbuatan baik. Karena perbuatan buruk itu akan terhapus oleh perbuatan baik. Gitu ya. Oke, ada lagi? Ada yang ketinggalan? Ya, Masya Allah. Ya. Oke, baik, kalau tidak ada, nah, saya kembalikan lagi ke MC. Mangga, Kang Emat. baik Ustaz. Baiklah, untuk acara sebelumnya saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustaz Mariana yang telah memberikan pencerahan kepada kita pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk marilah kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan disempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pamit ya. Assalamualaikum. Ya, syukron. Waalaikumsalam. Ya, syukron kawan-kawan. Pak. Syukron kawan-kawan.